Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan banyak sekali nikmat di pertemuan kedua ini. Yang pertama tentu nikmat kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam pada saat sekarang ini. Materi kita yang kedua itu adalah tentang kompetisi dalam kebaikan. Apa yang dimaksud dengan kompetisi dalam kebaikan? Artinya kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini oleh umat Islam dikenal dengan istilah fastabiqul khairat. Jadi kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan maknanya adalah berlomba-lomba untuk senantiasa melakukan kebaikan di mana saja dan kapan saja. Istilah ini sendiri diambil langsung dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 148. Mereka yang senantiasa aktif melakukan kebaikan disebut sebagai golongan sabiqun bil khairat. Jadi kita harus tergolong kepada golongan ini agar hidup kita bermakna dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam keburukan. Fastabiqul khairat. Ini dikutip pada Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Nanti bisa kamu cek dalam Al-Quran. Maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Apa maknanya berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan? Berarti kita harus berlomba-lomba untuk melakukan kejujuran, berlomba-lomba dalam melakukan prestasi, berlomba-lomba dalam menghafal Al-Quran, berlomba-lomba dalam memperbaiki bacaan Al-Quran, dan masih banyak sekali perlombaan yang kita bisa kaitkan dalam kebaikan. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 juga sudah dijelaskan secara lengkap, secara jelas. Nanti bisa kamu baca ayatnya sendiri karena pada pembelajaran kita ini waktunya sangat terbatas. Untuk itu kamu baca sendiri dalam Al-Quran sehingga terperbaiki bacaan kamu dan tahu maknanya apa tujuan dari ayat ini. Dalam ayat ini maknanya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan membuat ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian kepadanya. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Islam itu selalu mengapresiasi setiap kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang yang kita lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ayatnya. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat baik seberat biji zarah pun, sekecil apapun
maka akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga siapa yang berbuat keburukan, kejelekan, kemaksiatan sekecil apapun juga akan mendapatkan balasan dari Allah. Tidak ada yang terlewat dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita perlu berhati-hati dan kita perlu uh, uh, bagaimana agar kita melakukan kebaikan di dunia ini, karena akan kita pertanggungjawabkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juga dijelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian merendahkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya menyambut saudaramu dengan senyuman. Itu kan sangat kecil sekali. Contoh demikian itu. Bagaimana kita senyum kepada orang lain, senyum kepada saudara kita, itu sudah merupakan kebaikan. Itu sudah merupakan kebaikan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kamu tak akan tahu kebaikan apa yang memasukkanmu ke dalam sorga. Mari kita berkaca kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang selalu ingin mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan, tapi dalam kebaikan. Namun beliau merasa tidak sanggup. Salah satu riwayat yang menjelaskan keutamaan Abu Bakar adalah suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah ada seorang di antara kalian yang berpuasa hari ini? Maka Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah ada di antara kalian hari ini yang mengeluarkan sedekah? Maka Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah ada di antara kalian hari ini yang menjenguk orang yang sakit? Maka Abu Bakar juga menjawab, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, tidaklah sekali-kali semua pekerti ini terhimpun dalam hari yang melainkan dipastikan masuk surga. Itu adalah kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita berlomba-lomba ke dalam kebaikan atau malah sebaliknya? Kita berlomba-lomba dalam keburukan. Sudah berapa kejahatan yang kita lakukan? Sudah berapa kebohongan yang kita lakukan? Maka itu adalah perkara-perkara yang tidak baik dan kemaksiatan. Untuk itu kita harus merubah secara totalitas bagaimana kita menjadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada 5 keuntungan jika kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Hidup akan menjadi berkah. Nah, kemudian yang kedua, energi positif akan menghiasi hidup kita. Kemudian yang ketiga, menjadi manusia yang bermanfaat. Kemudian yang keempat, hidup akan senantiasa berkecukupan. Dan yang terakhir, kita akan mudah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pada materi kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.